Jadi para ulama yang keilmuannya luar biasa, kesolehannya luar biasa, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang apabila memandang terhadap kita semua dengan pandangan yang suka dan ridho, maka pandangan tersebut akan menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia sampai dengan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Wal maqalatu tsaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makalah yang kedua telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Hendaklah kalian duduk berkumpul bersama para ulama dan mendengarkan beserta patuh terhadap ucapan-ucapan para hukama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali hati yang telah mati dengan sebab cahaya hikmah yang Allah telah titipkan terhadap para ulama dan hukama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali, akan menyuburkan kembali tanah yang sudah tandus bima'il matori, dengan sebab air hujan. Pada hadis ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan betapa pentingnya duduk berkumpul beserta para ulama, mendengarkan dan patuh terhadap ucapan para ulama dan hukama, karena dengan sebab berkumpul dengan para ulama dan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan hati yang telah mati dengan sebab cahaya hikmah yang Allah telah titipkan pada hati para ulama dan para hukama, sebagaimana Allah akan menghidupkan kembali tanah yang sudah tandus, tanah yang sudah mati dengan sebab air hujan. Kata ulama adalah bentuk jamak daripada lafaz alimun, yang berarti seseorang yang punya pengetahuan yang sangat mendalam terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama yang dimaksud di sini adalah al-amilina, para orang-orang yang berilmu, berwawasan tinggi mengenai hukum-hukum Allah, tapi juga mengamalkan terhadap ilmu-ilmunya. Dan yang dimaksud dengan hukama adalah al-alimina bizatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu orang-orang yang sudah mengetahui makrifat terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar di dalam ucapan dan perbuatannya. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dan pada hadis yang lain yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Imam Abu Hanifah, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a, hendaklah kalian duduk berkumpul bersama para kubaro dan menanyakan terhadap para ulama beserta bercampur baur terhadap hukama. Fa innal ulama'a salasatu aqsamin, karena sesungguhnya para ulama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa, yaitu orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang mendalam terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah ashabul fatwa, orang-orang yang mempunyai fatwa. Yang kedua, wal ulama'u bi zatillahi ta'ala faqat wa hum al-hukama, yaitu orang-orang yang mengetahui, mengenal dan makrifat terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum al-hukama, dan mereka adalah para hukama. Fa fi mudakhalatihim tahzibun lil akhlaq, maka di dalam percampuran, di dalam perkumpulan bersama mereka menjadikan akhlak semakin lebih baik. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, karena sesungguhnya hukama adalah orang-orang yang bercahaya, bersinar hatinya bi ma'rifatillah, dengan sebab cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bercahaya sirnya, bercahaya rahasianya bi anwari jalalillah, dengan sebab cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ulama'u bil qismaini,
Sedangkan ulama yang mempunyai dua bagian yang tadi, yaitu mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ma'rifat mengenal terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahum al-kubara'u, maka mereka disebut kubaro, yaitu bagian yang ketiga, yaitu orang-orang pembesar di dalam agama, orang-orang yang agung di dalam agama, mempunyai kedudukan dan pangkat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna mukhalatata ahlillahi ta'ala taksibu ahwalan saniyah, karena sesungguhnya bercampur baur dengan ahli Allah, yaitu para kubaro, taksibu ahwalan saniyah, akan menjadikan efek terhadap perilaku kita semua menjadi lebih baik. Jangankan dengan ucapan mereka, hatta dengan pandangannya, tingkah kita, perilaku kita akan semakin lebih baik. Bahkan wan naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lafdi, kemanfaatan dari pandangan mereka, dari lirikan mereka, itu jauh lebih bermanfaat daripada ucapannya. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu, barang siapa yang bermanfaat bagimu lirikan dan pandangannya, maka akan bermanfaat juga bagimu lafduhu, ucapannya. Waman la fala, dan barang siapa yang tidak bermanfaat lirikan dan pandangannya, maka ucapannya tidak akan bermanfaat bagimu. Akan telah diceritakan, wa kana As-Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khayyib bi Mina. Al-Imam As-Sahrawardi suatu ketika beliau mengelilingi daripada bagian Masjid Khayyib yang ada di daerah Mina, yatasaffahul wujuh, dan beliau menatap terhadap wajah orang-orang soleh yang ada di dalamnya. Faqila lahu, dan Al-Imam As-Sahrawardi ditanya oleh seseorang, apa gerangan engkau melihat terhadap orang-orang soleh yang ada di dalam masjid ini? Faqala, maka Al-Imam As-Sahrawardi menjawab, inna lillahi ibadan idza nadaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu zalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para hamba-hambanya yang apabila hamba-hambanya melihat terhadap seseorang, maka seseorang yang dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fa'ana atlubu zalik, maka kami, kata Imam As-Sahrawardi, sedang mencari hal yang demikian. Jadi para ulama yang keilmuannya luar biasa, kesolehannya luar biasa, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang apabila memandang terhadap kita semua dengan pandangan yang suka dan ridho, maka pandangan tersebut akan menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia sampai dengan akhirat. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang terhadap wajahnya orang yang berilmu, orang yang mempunyai wawasan yang tinggi, yaitu para ulama, dengan pandangan yang menyenangkan, khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan malaikat dari pandangan tersebut, yang mana malaikat itu akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamah. Wajah-wajah orang alim, para ulama yang soleh, yang apabila kita memandang terhadapnya dengan pandangan yang senang, dengan pandangan yang ridho, maka akan menjadikan hati kita semakin tenang dan tentram karena kemuliaan yang Allah telah karuniakan terhadap mereka. Kunjungilah para ulama, sowanlah terhadap para alim ulama, karena mengunjungi para ulama, memuliakan terhadap para ulama, sama dengan memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah, wa fi riwayatin dakhalal jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, memuliakan para ulama yang soleh, berarti ia telah memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, berarti telah memuliakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kembalinya adalah surga. Bahkan keutamaan orang yang berkunjung kepada orang alim sama dengan berkunjung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man jaro aliman faka'annama zaroni, wa man sopaha aliman faka'annama sopahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengunjungi orang alim, orang yang soleh,
maka seolah-olah ia telah mengunjungiku. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, dengan orang soleh, maka seolah-olah ia telah berjabat tangan denganku. Barang siapa yang duduk berdampingan dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang soleh, maka seolah-olah ia telah duduk berdampingan denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk berdampingan denganku di dunia, maka ia akan duduk berdampingan denganku di hari kiamat. Karena itu maka berkumpullah bersama para ulama, dengarkanlah nasihat para ulama, dan amalkanlah ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para ulama. Jangan sampai meninggalkan ulama, apalagi benci terhadap para ulama. Qala Nabi SAW telah bersabda, baginda Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bithalasi baliyah. Akan segera datang suatu zaman yang menimpa terhadap umatku, yang mana umat pada saat itu lari meninggalkan daripada ulama dan fuqaha. Fayabtalihimullahu bithalasi baliyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan 3 bala terhadap mereka. Awaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan mengangkat keberkahan daripada pekerjaan dan kasab mereka. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengutus terhadap pemimpin yang dolim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, yang paling berbahaya, mereka akan keluar dari muka bumi ini di dalam arti mati bighairi imanin, dengan tanpa membawa iman, yaitu mati su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam berkumpul beserta para ulama di dunia sampai pada akhirat. Dan semoga kita semua dikumpulkan dengan guru-guru kita, dengan para alim ulama, dengan orang-orang yang soleh, wabil khusus dikumpulkan dengan junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.